Hai Sobat Pintar, tahukah kalian kali ini kita akan belajar tentang apa? Nah, kali ini kita akan belajar tentang sejarah uang, fungsi uang, dan peran lembaga keuangan. Yang pertama, mengenai sejarah uang. Pasti kalian sudah tidak asing bukan dengan ungkapan uang mempermudah segalanya. Ungkapan tersebut mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh orang-orang. Mereka bekerja mulai pagi sampai malam untuk mendapatkan serpihan uang. Tapi, kamu tahu nggak sih tentang sejarah dan asal-usul dari uang itu sendiri? Suatu benda tak akan tercipta dengan sendirinya, begitupun tentang uang. Banyak proses yang dilalui sampai uang itu tercipta. Pada awal peradaban, manusia belum mengenal adanya kegiatan tukar-menukar barang, sebab pada zaman dulu orang berusaha memenuhi kebutuhannya. Seperti ketika lapar, mereka akan berburu dan bertanam, serta membuat pakaian sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, naasnya usaha tersebut masih menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga dari hal itu mereka mencari orang yang mau bertukar barang. Dari sinilah muncul sistem barter. Lalu karena sistem barter mempunyai kekurangan, yakni sulitnya menemukan seseorang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakanlah beberapa bahan tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang dipergunakan tidak hanya mempunyai nilai tinggi, namun juga dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi memanfaatkan garam sebagai alat tukar, di mana pengaruh tersebut masih terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, dan salary berasal dari bahasa Latin mempunyai arti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, namun tetap saja mengalami kesulitan. Salah satunya ketidaktahanan benda-benda yang dimanfaatkan, sehingga hal tersebut memicu munculnya logam sebagai alat tukar. Sebab lebih mempunyai nilai tinggi dan tahan lama, yakni contohnya seperti emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan peradaban yang dibarengi perubahan era ekonomi, penggunaan logam mengalami kesulitan, yakni sulit digunakan untuk transaksi yang lebih besar dan dalam jumlah yang banyak. Sehingga terciptalah uang kertas yang saat itu merupakan bukti kepemilikan dari emas maupun perak. Dari adanya penggunaan uang kertas, masyarakat tak lagi mempergunakan logam secara langsung. Mereka menggunakan kertas bukti sebagai alat tukar, di mana kertas bukti tersebut menjadi cikal bakal munculnya uang kertas modern saat ini. Setelah membahas sejarah uang yang intinya digunakan sebagai alat tukar, ternyata mempunyai fungsi lainnya loh, di antaranya sebagai alat pengumpul kekayaan, alat investasi, dan alat komoditas perdagangan. Nah, setelah kalian memahami sejarah uang dan fungsinya, apakah kalian tahu tentang lembaga keuangan? Nah, lembaga keuangan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat, di mana lembaga ini terbagi menjadi dua, yakni lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan sendiri resmi diatur oleh regulasi atau peraturan yang merujuk pada undang-undang yang berlaku. Nah, lembaga keuangan tentu mempunyai peranan yang beragam. Di antaranya sebagai lembaga penghimpunan dana, di mana peran ini merujuk pada pengumpulan dana dari masyarakat, mulai dari tabungan, deposito, maupun obligasi yang nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat atau sektor produktif lainnya. Yang kedua, sebagai lembaga penyalur dana, di mana dana yang telah dihimpun disalurkan dalam bentuk kredit, pembiayaan, maupun investasi kepada individu, perusahaan, atau beberapa proyek yang membutuhkan dana sehingga membantu pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga yakni sebagai fasilitas transaksi seperti transfer uang, pembayaran tagihan melalui kartu maupun aplikasi mobile yang dapat memudahkan masyarakat.